Proses mabung itu ada dua tahapan kalau menurut saya. Tahapan yang pertama adalah tahapan merontokkan bulu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menumbuhkan bulu. Ini perawatannya berbeda, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ringgiko BF. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang murai batu yang mabung. Nah, bagaimana kita harus merawat murai batu ini supaya mabungnya lancar, teman-teman. Karena mabung ini adalah proses yang krusial, teman-teman. Nah, banyak terjadi di rekan-rekan kicau mania itu mabungnya nggak lancar, nggak bisa rontok maksimal, sehingga apa? Ketika sudah selesai mabungnya, ternyata kinerja burungnya pada saat dibuat untuk lomba ini nggak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya, malah terjadi penurunan daripada sebelum mabung. Oke teman-teman, tak bukain ya, bentar. Nah, ini dia penampakannya, teman-teman. Nah, tak tunjuk ini. Nah, itu bulunya ada beberapa masih rontok. Ini agak takut ini burungnya ini, agak jauh aja. Jadi ini teman-teman, yang pertama harus kita ketahui bagaimana burung kita ini akan mabung, ya kan? Untuk burung teman-teman yang biasanya digunakan untuk lomba, ini burung yang akan mabung ini paling nggak sebulan sebelumnya dia sudah kerjanya nggak maksimal. Ya kadang mau kerja, kadang nggak, atau bahkan nggak mau kerja sama sekali. Ada aja penyebabnya. Kalau untuk burung-burung teman yang di rumah, biasanya gacornya berkurang. Yang tidak dibawa lomba, untuk rumahan gacornya berkurang, volumenya juga berkurang, burungnya itu agak lesu gitu ya. Nah, setelah itu biasanya dia juga akan merontokkan bulunya satu persatu secara kontinu. Jadi sehari ini satu, besok satu lagi, ya kan? Besoknya satu lagi. Jadi tidak langsung banyak di awal itu. Kemudian kenapa kok nggak langsung banyak? Ya karena memang di alam itu seperti itu, teman-teman. Nah, secara siklus di alam itu nggak ada burung yang mabung langsung banyak, ya nggak bisa terbang lah dia. Ya, ketika dia mabung juga satu persatu. Nah, karena ini sudah di dalam sangkar, ini dia tetap satu persatu, tetapi terus kita berikan perlakuan kepada dia supaya murai batu ini mabungnya bisa rontok bulunya bisa cepat, gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi proses mabung ini yang perlu diketahui ya teman-teman. Proses mabung itu ada dua tahapan kalau menurut saya. Tahapan yang pertama adalah tahapan merontokkan bulu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menumbuhkan bulu. Ini perawatannya berbeda, teman-teman. Tidak bisa disamakan. Nah, untuk perawatan perontokan bulu, jadi setelah tadi bulu kok setiap hari lepas terus, nah ini langsung di 0 EF, teman-teman. Jadi tidak dikasih EF selama bulunya itu dia merontokkan. Karena kalau itu dikasih EF, bulu itu akan susah rontoknya, ya kan? Jadi di los saja EF-nya, tidak pakai EF, hanya pur saja. Ya setelah itu full dikrakap saja, full dikrakap, dibuka hanya pada saat pemberian. Saat pemberian EF maksud saya.
Nah, terus penempatannya teman-teman, ini ditempatkan di tempat yang sejuk, jangan di tempat yang panas di rumah teman-teman, dan tidak satu ruangan dengan burung gacor lainnya selain masteran, terutama burung gacor yang fighter seperti murai atau kacer. Itu jangan sampai satu ruangan, karena ini akan berpengaruh terhadap mental dia nanti ketika sudah selesai mabung. Itu teman-teman. Nah, kemudian untuk mempercepat prosesnya perontokan itu teman-teman, saya biasa menggunakan daun kayak gini teman-teman. Nah, ini adalah daun pandan teman-teman. Saya nggak tahu secara ilmiah ini kok pakai daun kayak gini tuh harus apa gitu. Tetapi yang saya tahu, ketika burung ini dikasih daun pandan, dia akan lebih tenang karena aromanya teman-teman. Jadi daun pandan itu dipotong kecil-kecil sekitar berapa ya, 2 cm atau 1 cm segini. Ini terus ditaruh di alas kandangnya ini teman-teman, gini lah. Nah, taruh situ aja. Nih, sini. Nah, terus ditaruh di bawah sangkarnya teman-teman. Nggak akan dimakan dia nggak suka itu. Nah, toh seandainya itu dimakan juga aman, itu nggak akan jadi penyakit untuk dia. Nah, pada saat dikasih daun pandan ini adalah proses perontokan bulu. Dikasih daun pandan sama 0EF. Nah, setelah proses rontok bulu ini selesai, ya kan, teman-teman, nah, mau dimakan sama dia itu, biarin loh. Nah, setelah proses perontokan bulu ini selesai, ini kan terus proses tumbuhnya bulu. Jadi ketika kalau kita lihat murai batu itu kok bulunya sudah ada yang mulai tumbuh, entah itu bulu sayap, entah itu bulu ekor. Nah, ini bulu ekornya sudah ada yang tumbuh teman-teman, sedikit. Ini sudah saya kasih EF. Karena apa? Karena untuk menumbuhkan bulu ekor itu, ya kan, untuk menumbuhkan bulu ekor atau bulu yang lainnya lah semuanya, itu dia juga diperlukan nutrisi yang agak lebih karena untuk menumbuhkan bulunya. Nah, sehingga ini saya kasih jangkrik. Porsinya seberapa? Porsinya setengah dari settingan harian sebelum mabung. Kalau biasanya sebelum mabung 55, ya nanti posisi tumbuh bulu kasih pagi 3, sore 2. Terus untuk krotonya juga misalnya seminggu 2 kali, ya kasih sekali. Itu teman-teman. Terus proses itu dilakukan terus. Nah, untuk proses tumbuh bulu ini daun pandan itu sudah tidak dikasih lagi teman-teman. Udah nggak diberikan itu ya. Nah, tapi misalnya teman-teman kok ragu-ragu, wah ini kok kayak makan takut kenapa makan daun pandan, ya mudah aja, ini tinggal atasnya dikasih karpet. Jadi daun pandan itu di bawah karpetnya dari burung itu teman-teman. Udah, nanti nggak akan dia notoli kayak gitu ya, nggak. Cuman kalau saya nggak tak kasih aja, kebetulan memang pas nggak ada karpet, nggak tak kasih, biarin, dia nggak akan dimakan dia. Toh seandainya makan dia nggak apa-apa itu, gitu kan. Itu teman-teman. Nah, proses tumbuh bulu ini daun pandan sudah tidak dikasih EF setengahnya sampai dengan dia mentok bulu. Nah, kalau sudah mentok bulu sampai dengan sudah mentok bulu, ditunggu paling enggak 2 minggu sampai bulunya kering, baru nanti disetting lagi teman-teman, dari awal dicari-cari lagi enaknya burung itu akan seperti apa. Mungkin demikian teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk burungnya teman-teman yang sekarang lagi mabung. Sabar aja dulu, jangan sering diablak, harus full kerodong ya, harus full kerodong. Jangan lupa tetap harus dimasteri, karena ini adalah waktu yang tepat untuk pemasteran.
rekomendasinya saya burung hidup. Tetapi kalau teman-teman memang repot dalam memelihara burung hidup, mau pakai MP3 silahkan saja, karena itu tergantung nanti burungnya seberapa mampu dia bisa merekam yang teman-teman berikan. Cuma saran saya tidak perlu terlalu banyak ya, 2 atau 3 saja sudah cukup teman-teman ya. Kalau terlalu banyak biasanya malah nanti pendek-pendek keluarnya ya. Mungkin gitu ya teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.